Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bitilka ni'mah na'mal salihan libahsi rizqan minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini melalui streaming dari kota Bogor, yang mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kegiatan Zoom melalui Majelis Ta'lim Wijaya Mengaji, ya, Sahabat Wijaya, Masya Allah, yang semoga Allah jadikan betul-betul persahabatan kita ini bisa menjadi penyebab Allah berikan syafaat di antara kita nanti di akhirat, insya Allah. Jemaah Allah muliakan, pada perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang pintu-pintu rezeki. Karena kalau bicara rezeki dalam Islam ini udah dipatenkan gitu loh. Ketika bayi berusia 4 bulan itu kan diutus malaikat ke dalam kandungan seorang wanita. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditentukanlah 4 kalimat, 4 ketetapan. Pikat bi rizki, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, sakiyun aw sa'idun. Ditentukan yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga pekerjaannya, dan yang keempat takdir tertolong atau tidaknya dia. Ini Rasul sampaikan ini bukan main-main, supaya kita tahu, sehingga kita punya semboyan dan semangat bahwa boleh jadi tidak semua orang itu punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki gitu loh. Makanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini gak usah khawatir, kita mesti bagusin iman nih. Dari pagi itu kalimat tauhid jangan nggak dibaca. Saya bikin di status WhatsApp itu supaya terus mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus, karena tidak ada kezaliman pada takdir yang telah Allah tentukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Kalau memang kita paham Allah dengan betul gitu. Makanya ini penting banget nih, kita selalu belajar tauhid ini penting, dan jangan bosan.
Karena memang Nabi juga menyampaikan tauhid itu aja tauhid 23 tahun. Efeknya lihat sahabat tuh, 3/4 dunia di tangan mereka. Jangan jadi anggota korun yang merasa sukses dengan kepandaiannya katanya gitulah. Ya, ketika korun mengatakan utitu min ilmin indi, semua yang aku punya ini karena kecerdasan, karena ilmuku. Astagfirullahaladzim. Ini Allah telah atur. Anda kerja di sebuah tempat, Allah telah tentukan takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah tercatat, semuanya sudah. Lalu kita tinggal ngejalanin kok. Aneh. Berubah fungsi kita cuma gara-gara pengen dapat rezeki berbentuk uang, rumah, tempat tinggal yang nyaman, kita batalkan kewajiban-kewajiban ibadah kita. Aduh, sayang banget. Dulu dia rajin banget, temennya marbot, musola mana yang dia nggak datengin, Masya Allah. Masjid mana yang dia nggak tengokin, tiap hari dia keliling. Kejadi mana dia PLN, ngecek meteran. Intinya sih ini orang dulu Masya Allah ibadahnya cakep, cuma pas dia udah sukses temen nanya lagi, lu kemananya bro, sampai marbot pada nanyain si Dudung nggak masuk, udah sibuk sekarang. Masya Allah, kenapa lu nggak kayak dulu lagi, ibadah lu berantakan, heran. Aduh, tau deh bro, gue sekarang mobile banget. Ya habis gimana, gue juga pengen kayak dulu standby setelah nungguin ajan, cuma kan gue sekarang sibuk. Iya, gue rasa sih Allah juga paham kali. Allah paham. Ketan gue colok mati lu pakai pulpen nanti kalau ngomong. Allah suruh paham. Ente yang mesti paham Allah, bray. Astagfirullahaladzim. Jangan dunia ini mata'ul gurur. Dunia ini pengecoh, orang terkecoh dengan dunia. Terkecoh manusia dengan dunia, terkecoh. Ya, Allah sudah katakan dengan tegas dalam Al-Quran. Lihat surat Al-Imran ayat 14 itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah sudah bilang, lihat supaya kamu nggak terkecoh. Tujuan hidupmu bukan itu perhiasan. Zuyyina linnas, dijadikan indah, dibuatlah syahwat manusia punya. Hubbus, keinginan untuk memiliki apa? Minan nisa, pasangan hidup perempuan. Perempuan mana yang nggak dipengenin sama orang? Perempuan pengen laki, laki pengen perempuan, betul? Wal banin, punya anak. Siapa nggak pengen punya anak? Sampai ada yang pengen ngerubah keturunan. Gue cemong pengen anak gue bule-bule, cari orang bule, nggak apa-apa. Anak pesek hidung anak tidur mulu nggak bangun-bangun, ada cari yang mancung, boleh, nggak apa-apa, hak ente itu. Ente pengen punya bini, punya anak, boleh. Wal qanatiril muqantarah, perabotan rumah tangga. Kita kalau punya rumah isinya cuma tembok sama ubin, kayaknya dan kurang di mata, betul. Musuh di lesuar tuh. Di pojokan meja TV, masalah TV belakangan ada meja dulu. Iya, rak baju, rak sepatu, Masya Allah. Boleh, pajangan, tapi tetap nanti pada akhirnya yang bermanfaat. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkannya nggak bermanfaat. Ini rumah gede, isinya nggak ada yang manfaat. Aduh, meja, bangku di mana-mana, isinya cuma 2 orang, kan wajar. Rumah gede, yang punya jalannya miring, takut nyenggol kendi semuanya. Astagfirullahaladzim. Iya, kayak banyak orang di lesuar itu kayak orang dulu, gelas berarti sama tatakan, dipakai kagak pada bedebu. Jangan. Baju begitu, yang di depan cuma 1-2, di kamarnya itu lemari sampai bentuknya opal, melembung kiri kanan. Udah nggak muat dipaksain. Jangan, itu memang dunia kayak begitu tuh. Gak boleh ingat orang-orang toko begaya main beli aja, apalagi sekarang online kan. Tinggal pencet bayar urusan laki dah kan gitu. Masya Allah. Ini laki-laki pada tewas kalau diginin mulu nih.
Ya, betul-betul memang al-qanatil muqantarah, perabotan rumah tangga, minadz zahabi wal fiddah, dari emas perak, wal khailil musawwamah. Dulu tuh khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan, kuda, unta, keledai, dulu. Kalau sekarang kan nggak mungkin dong, masa kita ke ke kajian sahabat Wijaya naik kuda, ketemu orang gitu di blok, mau kemana bro? Kajian di mana? Sahabat Wijaya. Waduh, repot, pakai motor, pakai mobil gitu. Pengen banget, pengen punya kendaraan buat dalam kota, buat luar kota, beda-beda tuh karakternya tuh. Nggak apa-apa, punya boleh. Semua orang suka kok. Wal an'am, punya ternak, paling asik. Wal hars, punya ladang yang luas. Ya, Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, tapi itu semua kenikmatan dunia. Wallahu inda husnul ma'ab, Allah tempat kembali yang baik. Bisa gak semua itu membuat engkau tuh makin dekat sama Allah? Nah, ini yang banyak terjadi ini. Orang waktu belum kerja, belum punya order, cakep agamanya, udah punya kerjaan, remeng agamanya. Ya zaman susah sampai lecek tuh Quran dibaca mulu. Sekarang udah sibuk dia cat, Quran aja lupa naruh. Emang kalau liatin aja, nggak kebaca, enggak. Rajinnya cuma Ramadan, emang. Cuma dia paksa Allah. Buat apa? Ada ayat yang mengatakan alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikra. Ku angkat masalahmu yang memberatkan pundakmu karena zikirmu. Agama itu menjadi penyebab terangkat oleh Allah tuh masalah. Cuma kalau udah diangkat, kamu masih kayak dulu gak? Tetap rajin ibadah? Enggak, itu masalahnya. Maka sering ditekankan jamaah yang Allah muliakan, dalam Islam ini hidup bukan masalah gagal atau sukses, kaya atau miskin, bukan, sakit atau sembuh, bukan. Disuruh menjadi abdan syakuran, abdan saburan. Jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang bersabar. Sekarang kalau terjebak dalam fenomena dunia, mataul hayatid dunia, terkecoh dia. Gara-gara punya pasangan gak mau bergaul, gara-gara punya anak repot sama urusan anak, gak pernah kenal orang lagi, gara-gara seneng mendesain rumah sampai lupa teman pada nungguin ditembangin. Masya Allah. Iya, Masya Allah, repot sama emas di mana-mana ditaruh, yang di kotak lain, ya, yang di leher lain, di tangan lain, kacamata listnya emas, mesem giginya 3 emas, semuanya emas. Ini orang kayak gunung-gunungan banyak emas. Masya Allah, ya nggak apa-apa juga sih ya, yang penting nggak melanggar syariat gitu loh. Nah, Ana memberikan mukaddimah gini nih maksudnya supaya kita tahu nih ya, bahwa tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang tuh punya rezeki gitu loh. Nah, rezekinya ini yang kita mesti yakin. Nah, kalau rezeki itu pasti dikaitkan sama Allah. Karena Nabi mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ajmilu fit talab. Karena kalau yang namanya rezeki yang baik adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin kamu dapat semua yang di sisi Allah kecuali kamu mentaati Allah. Ini yang kita pengen bahas nih. Indonesia ini kalau pengen berkah hidupnya, yang Islam yang baik, agamanya yang cerdas ini ke depan ini. Kita bukan nggak boleh muamalah sama orang kafir, boleh, Islam memperbolehkan kok. Tapi kalau bisa orang-orang Islam itu diutamakan, karena kita bicara berkah. Berteman juga sama orang-orang yang agamanya bagus. Ini memang bertemannya sama komunis, aduh, yang nggak jelas agama, jelas Allah murka. Jangan. Almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Tapi kan kita sukses dengan begini, kan Allah lagi ngeliatin aja sama malaikat tunggu nyerending ente tuh. Ente bilang berkah dengan cara begini, emang berkah dari siapa? Allah. Nah sekarang kalau penyebabnya nggak dibikin gimana? Penyebab itu Ustaz, ini lagi ngomong penjelasannya. Nah, penyebab itu Ustaz, nah kita lagi bahas nih, namanya pintu-pintu rezeki. Tuh. Tadi baru mukadimah tuh, kita belum masuk materi tuh. Ini beres Johor kan ya?
pintu rezeki. Sebabnya pengen kita oyak tuh pohon supaya rontok tuh buahnya. Karena kita diem aja rezeki dapat. Rezeki itu nggak identik sama uang. Ini napas kita rezeki, sehat nih rezeki nih. Makanya orang mengatakan, Nabi menyampaikan, man aroda ibsata fi rizki wa yunza'lahu fi asari falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung silaturahmi. Dibahas silaturahim kan ruwet nih ke Bani Israel. Suruh motong sapi laki, sapi perempuan, warnanya apa, gini. Jangan, harusnya jangan. Masya Allah. Udah, pokoknya silaturahmi. Temui teman-teman ini kayak sekarang nih sahabat Wijaya, Masya Allah. Bagi alumni SMP 12 ya, Masya Allah. Masya Allah, tahun 93, ini adik kelas kita semua nih ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan ukhuwah makin solid. Ya, rezeki dibagi gara-gara mereka nih. Banyak juga nih yang registrasi Zoom nih. Belum lagi kita tembak ke YouTube nih, sahabat-sahabat YouTube, Masya Allah ya. Semoga ada keberkahan nih. Oke, kita bahas, masuk materi kita. Yang pertama, kita disuruh mengkritisi iman. Kita disuruh mengkritisi iman. Iya, iman kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Ketika Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya seluruh penduduk di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah langsung yang ngomong, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Saya sering ke beberapa rig-rig penambangan minyak dan lainnya, sering sampaikan sama teman-teman yang kerja di sana ya, bahwa andai kalian bagus dalam hubungan dengan Allah, Allah sudah jamin, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah buka akan berkat dari langit dan bumi. Dari langit ya hujan turun, dari bumi ya tambang tentunya. Cuma mau bilang apa? Kita nggak merhati ini ayat. Kita malah pakai teknik non muslim yang berpikir ilmu. Tat, ini hidup ini matematik, Tat. 3 tambah 7 sama dengan 10, Tat. Yang bilang 11 siapa? Tapi kan memang kenyataannya begitu. Kita kalau mau dapat angka 10 kan harus 3 tambah 7. Belum tentu enak aja. 2 tambah 8 juga 10. 1 tambah 9 juga 10. 5 tambah 5 juga 10. Kalau tujuannya sama bisa, jalannya macam-macam. Di Islam itu bukan itu bicaranya berkah. Iya, siapa juga bisa nikah. Cuma paham nggak nikah itu syariat iman yang dikedepankan? Semua orang juga bisa puasa. Kenapa ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman diwajibkan puasa? Siapa bisa orang mau operasi puasa, yang lagi diet puasa, lagi ngambek nggak mau makan puasa juga, macam-macam. Tapi demi Allah, bukan itu yang Allah pengen, bukan. Sama dengan pekerjaan. Prinsip dikatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Betul. Orang kalau mau sungguh-sungguh pasti dapat. Lawang burung saja yakdu khimasan wa taruhu bitonan. Terbang asal dia mau terbang pagi, pulang bawa makanan. Ya, yang dibutuhkan itu iman. Makanya saya tekankan sekali teman-teman, ini tolong deh. Pintu yang pertama ini kita bicara iman. Iman ini penting. Makanya kita kalau kerja, berteman, punya sahabat, pegawai, yang direkomendasi pertamanya yang imannya bagus, penyebab datangnya berkah. Ya, gimana caranya kita punya seperti itu. Makanya saya lagi berpikir sama teman-teman, gimana anak pesantren ini kita persiapkan supaya bisa menjadi pekerja-pekerja yang memang agamanya bagus, dialokasikan. Harus kerjasama kita sama orang-orang yang belajar agama nih. Paling nggak mereka punya dasar keagamaan, paling nggak takut dah sama Allah. Kerja tapi sholatnya masya Allah, zikirnya, ibadahnya, karena ini yang bikin berkah perusahaan kita.
Bukan nggak boleh yang kerja sama kita orang kafir aja boleh. Cuma kalau dia bagus imannya, ibadahnya rapi, berkahnya ini bakal turun. Ini yang kita pengen. Yang kedua, kebuka nih, kita coba buka lagi nih yang kedua. Ya, pintu rezeki untuk memancing datangnya rezeki yang kedua ini, yakni kita harus beramal soleh karena iman saja nggak cukup. Ya, surat favorit yang sering kita baca itu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Orang kalau beriman saja rugi, beramal juga rugi. Iman dan amal, dia beramal dia nggak rugi. Karena dengan iman ketika dia beramal dia tahu bahwa rezeki udah diatur. Sampai ninggalin sholat emang nambah tuh rezeki? Enggak. Oh tat, ada kalau nggak lembur tat, nggak bisa tat. Makanya lembur tat, buat tambahan, dia nggak tahu besok dia sakit. Nambah masukan, keluar juga lebih. Sampai nggak sholat subuh, gue lembur semalam. Gue gadang, bayangin aja. Dia yang pusing disuruh bayangin dia begadang. Aduh. Tahu dah, akhirnya gara-gara lembur nih subuh bareng duha. Astagfirullahaladzim. Kau gadaikan akidahmu untuk dunia. Ini kan dua huruf. Betul. Bodoh sekali nih orang. Ini idiot over nih orang ini. Dia gadaikan ibadahnya untuk urusan dunia yang tambahannya sedikit. Padahal Allah janjikan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh diberikan kekayaan melebihi langit dan bumi. Buat tambahan doang digagalin itu. La quwata illa billah. Terus kalau udah kaya lu mati gitu. Heran ya, nggak paham nih orang. Suruh beramal soleh. Di surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Nah ini kalau iman nggak dikedepankan banyak agak susah nih memahaminya ayat nih, atau ayat 55 nih. Karena Allah janji, kita kalau orang janji aja kita percaya. Sekarang Tuhan ente yang nyiptain ente jadi cakep, ganteng, manis, lucu. Janji, masa nggak yakin? Duduk Marbawi janji, lu yakin? Berarti Kang bohong. Apalagi Udin Portal, tenang Pak, saya jagain Pak mobil. Percaya gitu. Ini manusia yang remeng-remeng. Kenapa kalau Allah janji kita gak yakin? Padahal Allah mengatakan di ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Kata Allah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi yang gak beriman gak dijanjiin. Maaf nih. Makanya yang kira-kira gak beriman dengerin ini buru-buru tobat supaya imannya cakapan dikit. Karena janji Allah memang dikhususkan buat orang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan dia mau beramal soleh, makanya pintu rezeki yang kedua biar kebuka tuh amal soleh. Karena beriman aja nggak beramal soleh buat apa? Ya kayak pohon tanpa buah. Tahu pohon tanpa buah diapain? Ditebang buat kasok, buat reng, buat kayu bakar. Tapi kalau pohon ada buahnya, dijaga, diberikan pupuk karena tahu ada panen yang rutin. Masya Allah. Kata Allah, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kemampuan padanya untuk memimpin. Memimpin dirinya, memimpin keluarganya, bisa membuat lapangan pekerjaan, punya prinsip dalam hidup, izahnya nampak, kecil kepala teri lebih mantap ketimbang gede ekor kakap. Cakep. Jelas. Allah bilang, kamastakhlafal ladina min qablihim, seperti orang sebelum dia. Dulu banyak orang-orang yang seperti dia, imannya, amal solehnya membuat dia mampu memimpin. Makanya kalau ngelihat pemimpin, lihat yang cakep agamanya. Ini yang remeng dipilih, ya udah remeng semua udah.
Kata Nabi, kayak kita megang buntut sapi, nggak tahu dah sapi mau kemana tuh. Ya, kalau udah begini sabar dah. Kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Bahkan Allah mantapkan agama yang Allah ridho. Yang maksud apa ini? Agama Islam. Wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku ridha Islam sebagai agama. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Allah akan ridha dengan agamanya. Islam yang dimaksud. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amnan. Bahkan Allah tukar rasa takutnya dengan ketenangan. Takut, nonton gimana nih kalau terjadi perang di Indonesia? Dan memang Allah butuh, Allah pasti tolong ente. Nak. Zaman dulu aja pelor nggak bisa nembus, Allah nggak takdirin dia mati. Gila, dulu waktu perang zaman Belanda ditembak, waduh, nggak mati. Belanda nembak. Kan dia lagi deket pohon, buar, kagak mati. Yang kena pohon, gitu kan Allah belancengin. Itu hak Allah, gak usah khawatir. Ini negeri merdeka atas berkat rahmat Allah. Yang kira-kira nggak dapat rahmat lo bakal diseliding malaikat, tenang aja, gak usah khawatir dah. Ya. Kitanya istiqomah supaya datang bantuan Allah. Emang ini para koruptor ya, orang-orang munafik, pejabat-pejabat di negeri ini, emang Allah diem aja? Allah lagi liatin aja diulur, namanya istidraj. Lagi cari akal gimana bisa jual di negeri. Susah biji cermek kalau kita ngomong, dengerin ya. Di mana juga yang namanya orang-orang nggak baik, Allah pantau. Allah butuh bahan bakar neraka. Uquduhan nas wal hijarah. Uquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu kan dengan manusia dan batu. Ya, kalau nggak ada orang yang kayak begini, neraka susah nyala ntar. Ya. Makanya sengaja dibikin, udah deh, jangan kewarnai, biarin. Yang penting kita istiqomah, tetap jadi anak bangsa yang iman Islamnya bagus. Ya, nggak usah khawatir, tenang aja, Allah jaga kita. Tapi tolong agama kita bagusin. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amnan. Bahkan Allah ganti rasa takutnya, Allah ganti dengan ketenangan. Kenapa? Ia budunani, karena dia menyembah aku saja. Dia nggak pernah datang ke dukun, nggak percaya horoskop bintang-bintang. Dia nggak tatoyur, mau buka usaha nggak pakai jimat-jimatan, pakai aji-ajian di rumah, galak beras direndam, dikumpal tiap pagi, air dikepret, udah foto si fulan tempel nih. Jauh anak ngambil di Kalimantan nih, masya Allah. Anak ngambil di Irian nih, di mana? Hei, itu semua syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Syirik itu penyebab datangnya bala. Ini COVID-19 ini, corona ini nggak beres-beres karena syirik nggak dibenahin. Dianggap lumrah dan biasa, bahkan jasa dukun dipakai buat musuh corona. La quwata illa billah. Coba, kan bodoh sekali kita, karena kita kurang bagus agama kita. Suruh beriman, beramal soleh. Ya budunani la yusriku bi syai'an. Tapi kata Allah, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tapi kalau udah dijelasin seperti ini, mereka tetap pada pendirian mereka yang salah. Allah mengatakan ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang fasik. Ulaika humul fasikun. Mereka orang-orang fasik. Mereka orang-orang munafik. Tetap anteng-anteng saja. Lawang dalam kondisi kena wabah COVID-19 corona, malah menari-nari di atas penderitaan orang, malah dagang. Ya kalau negara-negara Islam kan kondisi kayak begini berlomba-lomba, sedekah masker, sedekah cucian tangan, ya bantuan sembako, ini enggak, malah dagang. Ini kita ini unik banget nih, iman kita pada berantakan kalau nggak dilurusin nih, masya Allah. Akhirnya makin terpuruk kalau kayak begitu. Kenapa? Karena kita ini bermaksiat sama Allah. Yang ketiga, terbuka pintu rezeki yang ketiga ini karena memang banyak bersyukur, mensyukuri nikmat Allah.
Surat Ibrahim ayat 7 ketika Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumandangkan, apa yang dikumandangkan sama Allah, la in syakartum, kalau kalian bersyukur. La in syakartum ini sifatnya past dan lampau, kalau kamu telah bersyukur gitu ya. La azidannakum, maka kan kami berikan, la azidannakum, akan kami tambah, kata Allah, akan kami tambah, akan kami tambah. La in syakartum la azidannakum, akan kami tambah. Allah janji, kalau kau bersyukur ku tambah, kalau kau bersyukur ku tambah. Allah yang bilang, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur ku tambah. Nah, tentu mungkin yang mesti dijelaskan nih cara syukur. Cara syukurnya gimana, Ustaz? Ya cara syukurnya ya Anda memfungsikan nikmat yang Allah berikan. Masih muda atau merasa muda, berkarya, itu izzah, harga diri. Harga diri. Jangan sampai Anda nggak memaksimalkan, harus. Atau mungkin Anda orang yang punya rezeki berlebihan. Ayo, lagi begini bukan lagi mumpung, bukan malah bisnis masker. Gimana caranya bantu masker gitu loh. Anda punya ladang yang luas, sawah pun panen, ya sedekah beras. Itu bentuk syukur. Punya negeri yang subur makmur, gemah ropah loh Jinawi ini. Ayo bekerja, gali tanah, tanam pohon, tegakkan zakat pada setiap panen, bukan ngayal ngimpor. Heran, ibu-ibu nanam kangkung tuh paling gampang, Bu. Yang gak usah beli, yang bisa ditanam ya tanam. Yang perlu dibeli ya dibeli, sehingga nggak banyak pengeluaran gitu loh. Hati-hati terjebak dengan bisnis online ini. Sekarang orang dagang tuh gampang banget ya. Bahkan pasar nyampe ke rumah. Sekarang belanja bareng merem juga bisa, nyender di tembok, lagi nyender di bantal bisa belanja. Dulu nggak bisa. Dulu orang kalau mau belanja ke pasar, sekarang pasar nyamperin kita. Emang. Akhirnya kita nggak bersyukur. Kita nggak, kalau di pasar kan kita ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana Pak, baik-baik, alhamdulillah. Tumben ibu, iya mau beli cabai, kang cabai di Syahiloin. Masya Allah ya, jadi ada silaturahminya, ketemu orang-orang, ibu ya Allah beli apa Bu? Sama cabai, kan itu cabai sini. Artinya ada dialog. Kalau sekarang nggak, orang ego, nggak ada silaturahmi. Nabi bilang silaturahmi itu manjangin umur, nyatin badan, rezeki gampang. Itu semua syukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau berbuat ingkar, azabku pedih, kata Allah. Ya udah, bismillah, bersyukur. Apalagi yang orang laki nih, ya Allah, dengerin yang orang laki nih, para alumni nih. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sebesar apapun namamu di hadapan anggota kamu, ya di hadapan pegawai kamu, Masya Allah, tolong jangan nomor duakan ibumu. Ini kunci sukses nih. Ibu, ayah, baru kita bicara yang lainnya, ya keluarga kita, anak kita, istri kita, baru sayang sekali. Malah banyak orang yang terjebak dalam kesalahan, padahal kesempatan berbuat kebaikan. Masya Allah. Ayo letakkan semua pada tempatnya. Kita pengen ngalah berkah kok ya, itu bentuk syukur. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kasih, apalagi kalau hari-hari penuh keberkahan nih, kayak hari Jumat pagi terus temuin
ya temuin orang-orang tua kita, ya, sampai betul-betul dia merasakan bahwa berasa punya anak. Mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada gimana, Ustaz? Ya kan tante kita kan juga orang tua kita, om kita orang tua kita. Jangan sampai nggak silaturahmi sama mereka. Apalagi yang di kampung, yang susah keadaannya, tolong direspon tuh. Tapi itu yang ketiga, ya, banyak bersyukur. Ini tangan kalau pengen sehat, bergerak, salaman, ngasih sedekah, nafkah. Kata Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas nih, kata Nabi, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu namanya bersyukur. Kaki ini melangkah. Bukan nggak boleh pakai motor, pakai mobil, boleh. Silakan saja. Cuma kalau kita bisa berjalan ke masjid, ketemu banyak orang di pinggir jalan, itu lebih afdol. Insya Allah kaki kita jadi sehat. Tapi kalau kaki sehat masih muda, ke masjid nggak mau jalan, silaturahmi ogah. Ini yang begini mah umur belum 40 udah ngomongin merek obat yang begini. Asam urat, ngilu-ngilu, dengkul kopong, kurang sumsum, kurang cairan. Ada gila leonian yang diomongin merek obat mulu, merek obat. Coba, Masya Allah, ya. Janganlah, kita nggak pengen yang seperti itu, ya, Masya Allah. Taib. Kemudian Al-Ankabut ayat 45 menjadi pembuka rizki yang keempat. Disuruh mendirikan sholat. Sholat ini juga Masya Allah. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Di pembuka pintu rezeki yang keempat, Allah berfirman, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, Allah yang bilang kok. Kata Allah, kita disuruh menjadi orang yang betul-betul paham menegakkan sholat. Ada perintah, wa aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat tanha itu bisa mencegah anil faksya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kita ini kan manusia tempatnya salah. Suci. Kenapa? Karena dikatakan sama Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Kullu bani Adam khata. Kecuali yang ngikutin teori Darwin, turunan monyet, nggak tahu deh. Kalau kita anak Adam punya keyakinan kullu bani Adam khata, bahwa setiap turunan Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah yang mau bertobat. Nah, perintah mendirikan sholat ini sebagai wasilah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah aqimis sholat, dari zikir ini dirikan sholat. Dan wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Tanha anil faksha wal munkar. Dengan sholat ente nggak berbuat keji, ente nggak berbuat munkar. Iya, kuncinya sholat. Ini anak durhaka, lihat sholatnya. Ini orang tua zolim sama anak-anak, ya, lihat sholatnya. Suami berantakan nih, tanggung jawab sama keluarga, lihat sholatnya. Ini bini juga sama mertua, astagfirullah, ribut. Sama ipar kagak akur, sama laki kagak nurut, lihat sholatnya. Sholatan, iya, lihat muamalah dia sama Allah. Riaknya coba lihat. Nggak ada yang namanya sesuatu pada tempatnya salah tuh, nggak ada. Semua betul. Makanya apa Allah yang salah? Ini bilang sholat tanha anil faksha wal munkar, ya enggak lah. Dari zaman dulu diturunkan ini syariat, Nabi dipanggil Isra Mi'raj untuk dapat perintah sholat, supaya tahu umatmu itu
tercegah tidak berbuat keji dan mungkar kalau sholat. Makanya ini anggota-anggota legislatif di gedung MPR, DPR, coba ada sholat suruh pada perhatiin ya. Ini sholatnya berantakan ini. Muamalah dia sama Allah rusak sudah. Padahal anda yang mau dikarantina sebelum jadi pejabat 40 hari sholat berjamaah, kata para sahabat radhiyallahu anhum, dipastikan hilang sifat munafik dalam dirinya. Gak ada yang mau ngerjain. Itu kalau gak ada yang munafik gak asik juga. Astagfirullahaladzim. Ya, syariat Islam yang tegas dan jelas dikesampingkan. Ya kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kesampingkan sekalian dia. Lawan syariat jelas Allah turunkan, Nabi sampaikan. Halal jelas, haram jelas, subhat juga jelas. Wa yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayin wal haram bayin, halal jelas, haram pun jelas, halal haram tangannya syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatannya, hukum jelas. Ini muslim, ini kafir, ini halal, ini haram, syubhat jelas. Malah dia kesampingkan. Ikatnya Nabi bilang, nuwallihi ma tawalla, kembalikan dia sejauh mungkin. Terjadi orang Islam diatur sama non muslim, orang alim diatur sama orang bodoh. Terjadi sekarang. Lihat, kalau sudah begini pantas jadi saat tunggu kiamat. Dan kita bagaimana? Tadi kan sudah sampaikan di An-Nur ayat 55. Buat kita yang dalam kondisi seperti ini, baguskan iman dan Islam kita, dan banyak beramal soleh. Nanti Allah yang bakal mengembalikan semuanya. Gak usah khawatir. Nggak ada yang namanya setan menang sama manusia. Nggak ada ceritanya sudah. Dia jago menggoda, cuma kita bisa bertobat sama Allah, betul? Terbuka dengan yang kelima, yakni membayar zakat, berinfak di jalan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tolong yang di kantongnya masih ada ATM konvensional, ya mulai besok atau mulai hari ini kalau bisa, jangan lagi pakai bank-bank konvensional. Anda muslim harus tahu, konvensional itu riba. Ahallallahul bai' wa harrama riba. Yang Allah halalkan itu jual beli, bukan riba. Maka di Al-Baqarah 276 tadi mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba, wa yurbis shadaqah, Allah akan suburkan sedekah. Ternyata rumus tajir itu sedekah, dan sedekah itu nggak perlu yang besar-besar. Merutinkan saja. Tiap dapat rezeki bulanan, coba dipilah orang tua dikasih, ya, fakir miskin dan lainnya kebagian semua. Kalau yang wajib ya jelas dikedepankan, orang tua, istri, anak tuh wajib, yang lainnya sunnah. Nggak akan pernah susah nih suami yang begini, nggak bakhil, nggak koret, nggak kutet, nggak purik, ya. Kalau udah megang semua kebagian. Yang begini Allah bilang, yurbis shadaqat, akan sugih hidupnya ini, berkah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah amsalkan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah ini seperti satu biji padi yang ditanam, tumbuh 7 cabang, tiap cabang ada 100 biji. Sedekah begitu. Mana qasat sadaqatu min malin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Bahkan unfik alik, infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masya Allah, infakkan hartamu, Allah infakkan kamu, ya. Sampai ada sebuah riwayat muttafaqun alaih, hadis ini Bukhari Muslim meriwayatkan, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma
Allahumma a'ti munfiqan khalfan, wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi, tiada pagi hari melainkan ada dua malaikat turun. Allah turunkan malaikat tiap pagi. Illa malakani yang zinani, ke bumi ini. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara kedua malaikat itu saling mendoa. Yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalfan, ya Allah, ya Allah, tolong dong Allah, ganti dengan hal yang banyak orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, yang lainnya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, duhai Allah, tolong Allah, Allah, berikanlah, timpakan kepada orang yang kikir ini kehancuran. Jadi malaikat doain kita. Ayo sedekah subuh boleh, sedekah duha bu, apa aja ya, yang bisa kita kasih apa aja boleh. Masya Allah, ini mendatangkan kebaikan buat kita, insya Allah ya. Dan yang terakhir yang kita bahas pada perjumpaan kali ini ya, bisa di-unmute kali ya. Jadi yang kita bahas terakhir pada bahasan kita ini yang terpenting ya, yakni hidup qanaah. Ini pun pembuka pintu rezeki, banyak pintu-pintunya, tapi yang keenam ini saya sampaikan karena waktu yang memungkinkan, kita pengen berdialog. Di yang keenam ini qanaah dengan karunia Allah, belajar menerima takdir. Orang kaya itu bukan karena harta, qanaah. Kata Rasul, kata apa ulama, idza kunta dzaqul bil qanu fa anta wa sahibud dunya sawa. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, hati yang menerima, nggak pernah komplain dengan takdir Allah, fa anta, maka kamu wa sahibud dunya sawa, maka kamu dan orang yang punya dunia yang kaya sama. Orang kaya mah nggak banyak jajan, orang kaya dia kaya tuh jajan mulu, OKB, orang kaya baru. Kalau orang memang dasarnya kaya, nggak banyak jajan, bahkan dia banyak sedekah, buktikan bahwa kita kaya. Ini orang kaya baru, dia mau gusuran. Jadi semua pengen dibeli, yang selama ini dia nggak punya, dia nggak pernah coba, dia rasain, nggak boleh. Al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah itu harta yang tidak akan pernah sirna. Belajar bersyukur. Nggak harus beli baju baru tiap lebaran, lawang yang tahun kemarin belum dipakai. Nggak harus beli makanan lawang yang ada yang bisa dimakan. Itu qanaah. Ini lapar mata, semua pengen dibeli, semua pengen dibikin. Ini orang lambungnya gede apa? Semua pengen dicoba, kayak orang mau buka puasa, lapar, semuanya enak. Pas habis buka mah engap perut langsung. Al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah, merasa cukup dengan takdir Allah, itu kanzun, betul-betul harta yang paling bermanfaat, tak pernah sirna. Ya, qanaah. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Jadi kita kadang-kadang banyak komplain dengan takdir yang telah ditakdirkan. Makanya hidup ini sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang Anda butuh mobil, butuh motor, karena memang sudah butuh, ya nggak apa-apa beli. Tapi kalau belum butuh, ngapain koleksi? Garasi lega, yang punya jalannya miring, kepenuhan, dipakai kagak, mendingan jual, jadiin ambulan, kasih ke yayasan yang anak-anak kalau sakit gampang dibawa. Kasih ke tempat-tempat penghafal Quran buat gampang mereka untuk rihla, untuk mengajar. Berikan motor, mobil yang sederhana buat guru-guru mengajar. Manfaat, ngembrek di pojokan garasi, sampai bana pada kempes hilang angin, Masya Allah. Ngapain ini, nggak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, ayo dong. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Ini penting nih. Karena itu jamaah Allah muliakan, kita berharap 6 penyebab terbuka pintu rezeki ini bisa membuat kita menjadi orang yang yakin lah ya, bahwa Allah memang menciptakan kebaikan ini untuk diikutin.
Maka tolong perhatikan sekali lagi, sedikit diulang, kritisi iman kita kepada Allah. Jangan banyak komplain. Ada hukum sebab akibat. Kita yang salah, Allah nggak pernah salah. Iman kita yang rusak. Kita yang nggak yakin sama Allah. Badai pasti berlalu, bangkai dibuang tengah laut pasti minggir juga. Yang namanya sakit pasti ada sembuhnya. Iya, kita harus yakin itu. Ya, dan kita berhusnuzan kepada Allah. Yang kedua, beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyuhyihi hayatan thayyibah. Diberikan kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, yakni mensyukuri nikmat Allah. Ayo dong, ya. Wake up, man. Bangun. Wake up anak bangsa, bangkit. Negeri kita sedang butuh kalian. Kalau kan negeri kita bakal diketeng sama si asing dan si asing nih. Karena putra daerahnya, putra bangsanya ini nggak bergerak. Kompak dong, jaga ukhuwah di antara kita. Ini negeri titipan Allah, jaga bareng-bareng, jaga ukhuwah di antara kita. Ya solusinya belajar supaya kita nggak terjebak dalam perbedaan khilaf yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat, dirikan sholat. Apalagi orang laki, udah bismillah. Jangan sampai nggak ke masjid, apalagi nggak berjamaah, jangan. Wah, harga diri kita tuh laki-laki itu mempertontonkan kesempatan ibadah, karena perempuan di rumah yang paling baik. Ada pengen jadi laki-laki yang soleh di masjid, karena perempuan soleha itu sholatnya di rumah. Jadi kalau laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah, ya, suami yang remeng kalau begitu. Makanya takut aja ambil keputusan, takut sama dalam kezaliman yang dia pertolong sama keluarganya. Kemudian yang kelima, tolong jangan sampai kita nggak bayar zakat, kita nggak berinfak, kita nggak bersedekah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami kasih rezeki kepada kalian untuk mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih kepada mereka untuk mereka. Kemudian yang keenam, qanaah. Qanaah artinya betul-betul merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan. Nggak gampang komplain dengan takdir, dan dia berhusnuzon, ya. Wallahu musta'an. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan berdialog tanya jawab. Silakan yang mau disampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu. Nah. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Iya, silakan. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Seperti ini, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setiap hal di dunia ini sudah Allah tetapkan, termasuk hal rezeki dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika dengan kita berdoa bisa merubah ketetapan Allah, Ustaz? Barakallah. Nah, ya, Nabi yang mengatakan la yurdul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma memang takdir yang bukan kauniyah. Kalau laki pengen jadi perempuan berdoa, ya nggak bakal keturutan. Perempuan pengen jadi laki, ya nggak bakal keturutan, ya. Tapi mungkin kalau memang sifat kita orang yang keras kepala, berdoa pengen jadi lembut, ya mungkin dengan sebab yang dibuat. Kita terlahir dalam kondisi miskin, kita bekerja dan berdoa mungkin bisa berubah, ya. Karena ada ayat lain yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul sekali. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah Ustaz. Ini pertanyaan kedua Ustaz. Iya. Kalau belum punya pekerjaan tetap nih Ustaz sebagai suami, tapi istri punya dagangan, jadi membantu istri untuk mengirimkan dagangannya. Kadang istri suka mengeluh supaya anak segera dapat pekerjaan. Ya, saya tanyakan Ustaz, apakah saya termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu karena menganggur dan berdosa selama saya belum mendapatkan pekerjaan tetap dan belum bisa menafkahi keluarga, Ustaz? Iya, sebenarnya sih harusnya tetap keluar, ya, jangan pada ngendon di rumah. Tikungan bukan 3, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, bukan. Walaupun dua kiri dan kanan kan di luar itu kan bumi Allah ini luas. Ya, buat teman-teman yang masih nganggur terus berusaha, jangan kalah sama keong. Keong lelet punya rumah, keong di lockdown masih bisa gawe. Masa kita kalah sama keong?
Ini Indonesia men, ya, jangan kalah sama mayit. Mayit punya 2 kali 1. Masa kita hidup aja nggak punya semeter-meter aja. Cuma belum ketemu selah aja sebenarnya ya. Makanya silaturahmi, datang ke orang-orang yang betul-betul potensi untuk bisa memberikan masukan dan nasihat sama kita. Ya bantu doa lah. Mudah-mudahan kita dengan teman-teman tajir nanti insya Allah nih pengen membuka kursus pengusaha nanti yang di Bogor nih. Jadi buat teman-teman yang resign, teman-teman yang putus di PHK, kita akan coba berikan kursus 1-2 bulan itu, nanti akan terbuka lah lapangan pekerjaan baru insya Allah ya, karena perlu direspon juga karena nggak semua orang mudah untuk mengatakan gampang kerja ya. Ya mudah-mudahan dengan kita berusaha Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Tapi intinya sih orang laki keluar, burung saja asal mau keluar balik bisa bawa makanan. Yang dukhimason watarubitonan, ini sudah nganggur ngembrak di rumah pakai cucian kotor di pojokan, pindah tempat, geser tempat, main handphone mulu, astagfirullahaladzim. Sekalinya ngobrol nyalain pemerintah mulu, kan capek kita dengernya. Kreatif lah, jadi orang yang betul-betul kreatif. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, kita coba pertanyaan langsung dari jamaah. Mas Warta Ahmad Winata, boleh di-unmute. Ya. ya silakan. Ada pertanyaan langsung pada Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustaz, saya tadi dengar tanya rezeki dan pekerjaan itu udah ditakdirin oleh Allah, Iya. ya kan? Iya. Nah terus apabila kita bekerja di salah satu tempat yang secara ilmu kita tahu kalau itu tempat yang haram gitu ya kan, kayak Nah, jual hamar gitu. Ya. Dan itu apakah salah satu takdir Allah juga Ustaz? Iya, makanya beriman kepada takdir baik dan takdir buruk itu penting. Semuanya di muka bumi ini takdir. Ketika ditakdirkan dengan keburukan, karena ada sebabnya, tugas kita untuk menjauhi takdir yang buruk. Nah, kayak dulu Umar bin Khattab ketika dikabarkan bahwa di Syam itu terjadi wabah penyakit taun. Takdir beliau itu kan untuk ke Syam. Beliau menghindar. Kata beliau, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Iya, aku berlari dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, jadi kalau kita memang sudah tahu ini buruk, ya jangan enjoy. Lagi kan memang Allah yang takdirin. Iya, ada usaha bro, ada usaha. Jelas tahu kan ini gak baik, akal kita kan terima. Berusaha. Nah ini yang dikatakan orang-orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah karena menghindari takdir yang buruk. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari mengenai ini Ustaz. Kita kan kalau berbisnis atau bermuamalah diutamakan dengan saudara-saudara kita muslim lainnya gitu Ustaz. iya. Terus tapi sekarang ini kenyataan yang dihadapi oleh banyak teman-teman yang suka cerita gitu ya. Kenapa sih kita kalau muamalah sesama muslim itu kayaknya orang-orang muslim itu kesannya kayak susah gitu, kayak ngambil untung dari temannya gitu. Kalau mau apa maunya gratisan gitu loh Ustaz. Iya. Itu yang kita hadapi, kita dari teman minta harga teman banget gitu Ustaz. Iya. Itu menyikapi hal-hal kayak itu gimana ya? jujur itulah kenyataan yang ada di negeri kita. Jadi kadang-kadang sama non-muslim, sama orang yang kita nggak kenal, kita bisa bisnis secara sportif. Tapi kalau sama yang kenal pengennya malah gratisan. Harusnya kan kebalik ya, sama yang kenal kita support gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Ini sudah membutuhkan pengajaran ya, supaya disampaikan kepada dia bahwa kalau orang Islam harusnya saling tolong menolong, namanya wala dan bara, namanya loyalitas sesama muslim gitu loh. Kan dikatakan
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a asyidda'u 'alal kufar rahamah bainahum. Muhammad Rasulullah umat itu tegas sama orang kafir, lembut sama orang Islam. Saya khawatir sekali ketika orang gampang mengatasnamakan Islam karena status KTP-nya, padahal karakter Islamnya nggak dia miliki. Ya akhirnya Islam yang rusak. Ini sudah berjalan lama sekali seperti ini. Nah, udah gitu kebetulan kejadiannya di negeri yang mayoritas Muslim. Makanya heran saya, kalau Islam ini benar, kenapa KPK nangkap orang Islam mulu, kafir ada cuma sedikit, penjara juga begitu, rata-rata penjara itu Islam, gini Islam mulu. Ya iyalah, coba nanti ke Texas sana, ya banyak kan non-Muslim yang ditangkap karena dominasi kan mereka. Bukan begitu cara melihat, ya. Tapi tetap kita harus akui bahwa untuk menjaga nama baik Islam ini, ya tugas kita menjaga Islam kita masing-masing. Dalam agama pakai bahasa ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Apa yang membuat masuk neraka? Kezaliman. Makanya kita bahas. Pertama kita bahas iman. Ternyata banyak nih yang imannya berantakan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, bro. Ya, berapa banyak orang mengaku hamba Allah tapi nggak hafal nama-nama Allah, betul gak? Sholat, ibadah, suruh sebut nama Allah nggak hafal, tapi ngaku hamba Allah kan baik. Mengaku pengikut Muhammad tapi nggak pernah ngerti sunnah, banyak. Allah bilang ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini di kantongnya ATM konvensional semua. Sholat, Allahu Akbar, tapi ngantongin riba. Cuma ngaku Islam, kan kacau nih. Kalau seorang Muslim tahu riba itu haram, seindah apapun dikemas yang namanya riba ya haram. Cuma mau bilang apa? Mereka remeng dalam masalah kayak beginian. Akhirnya Islam yang jadi kambing hitam. Nah, kita luruskan nih, ya. Mudah-mudahan dengan belajar begini nih, pelan-pelan terbentuk generasi baru nih, generasi Rabbani yang betul-betul megang syariat dengan benar, ya. Allahu Akbar. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, gimana caranya mengingatkan keluarga dari pihak suami yang masih sangat mencintai riba, seperti pekerjaannya meminjamkan uang ke orang lain dengan bunga dan masih menggunakan kartu kredit sebagai kehidupan dan alat berdagang? Ya, saat ini sih sampaikan aja bahwa riba itu haram, ya. Tapi kalau teknik dakwah dalam Islam itu kan ada kesinambungan. Yang pertama, ketika Nabi perintahkan kepada sahabat dalam berdakwah itu, suruh dakwahkan tentang syahadat dulu. Ini orang kalau enjoy bermuamalah dengan riba, hubungan dia sama Allah berantakan, udah pasti. Kita mau larang ya nggak bakal bisa, memang dia nggak punya hubungan baik sama Allah. Kemudian yang kedua, suruh rapikan sholat. Rapikan sholat. Kalau sholatnya bagus kan mencegah kekejian dan kemungkaran. Keji mungkar kan riba semuanya, betul. Nah, kemudian bicara sedekah. Kemudian bicara keikhlasan, ada tahapannya. Nah, saran saya sih kalau sekarang mungkin panjang bahasan, ingetin aja bahwa Allah tuh haramkan riba, Allah muliakan sedekah dengan Al-Baqarah 278 tadi. Kasih tahu, kalau Anda pengen berkah hidup, tolong haramkan yang haram, halalkan yang halal dengan baik. Masih dia nggak mau berubah juga, doain, ya Allah kasih hidayah buat dia, itu lebih baik. Itu prinsip, kalau melihat kemungkaran berubah dengan tangan, lisan atau doakan. Semoga Allah kasih hidayah buat mereka, insya Allah, ya. Allahu a'lam. Nah. Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghadapi istri yang secara status beliau adalah pejabat PPAT Kota Depok? Saat ini berbeda dengan saya, walaupun secara penghasilan alhamdulillah masih Allah berikan. Apakah saya sebagai suami boleh membagi beban tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga? Contohnya gantian membayar uang sekolah buat anak-anak. Iya, tapi itu aja. Ya akhi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din. Allah yang bilang, laki-laki itu lebih mampu ketimbang wanita. Maka kewajiban laki-laki memberikan nafkah, wajib hukumnya. Adapun perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Tapi bukan berarti nggak boleh, di Islam memperbolehkan perempuan untuk cari rezeki, boleh, mungkin bahasanya bukan nafkah, ya. Makanya kalau memang basic keagamaan yang bagus, sejak awal dia menikah pengen cari yang sekufu,
supaya eksistensinya sebagai laki itu nggak terganggu gitu loh. Kalau terlanjur gimana Ustaz? Saya mungkin nggak gede penghasilan, tuker-tukeran kewajiban sama bini, bukan kewajiban. Buat bini bukan kewajiban, membantu, jangan dirubah. Ya silakan saja. Bahkan sampai kalau Anda miskin pun sebagai suami, istri boleh ngasih zakat kepada suami. Itu yang Asma lakukan sama Zubair bin Awam. Tapi laki-laki jangan diem, tetap kerja. Jadikan sebagai pemicu. Kenapa perempuan sukses ya? Nah buat perempuan jangan merasa besar kepala. Kenapa? Karena yang wajib yang Allah bakal tanya nanti, bagaimana kamu mendidik anak, bukan mencari uang. Ya, ini juga banyak yang kekecoh nih masalah kayak beginian. Sibuk, buka usaha, perempuan kerja, berangkat pagi pulang malam. Yang ditanya anak, yang ditanya pelayanan pada suami, bukan harta yang kau dapat. Sayang, umur kita paling 3 kali pemilu lagi. Berapa sih umur kita sekarang? Ya, yang udah masuk 40-an, yang udah masuk 50-an, paling 3 kali pemilu, 4 kali pemilu. Dan kematian itu kan nggak nunggu tua, mati nggak nunggu sakit. Makanya kalau bisa saran saya sih, mulai mengkritisi lah, jangan sampai kita salah posisi ya. Sementara Islam memperbolehkan perempuan kerja, tapi ingat ada kewajiban yang lebih wajib ketimbang dia kerja ya. Nah kalau buat suami yang dalam kondisi seperti ini ya sabar, terus berusaha, kemudian saling melengkapi, silakan aja di Islam boleh, cuma namanya bukan kewajiban ya. Karena sebagai bukti kecintaan, sayang sama keluarga, istri juga minta tolong. Nah buat kita ini orang laki, kalau sampai bini yang bayarin, timbulkan rasa malu, rasa gengsi kita. Astagfirullahaladzim, anak harus banting tulang nih, nggak bisa. Mungkin anak nggak pulang sepekan 2 pekan buat nyari rezeki, minta izin buat cari rezeki lebih lah buat ini. Kalau nggak dewa, boleh, dan istri lepas. Jangan buat suami kayak ikan dalam sumur, ngelintar aja di situ. Suruh keluar. Suamimu bukan layangan calung, bukan layangan koang yang dipegang, goyang-goyang. Lepas. Ya, Allah akan kasih rezeki melalui dia untuk kalian, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Saya boleh bertanya yang nggak berhubungan dengan judul kajian kita? Nggak apa-apa, silakan. Boleh ya. Apakah boleh memindahkan makam orang tua ke makam keluarga? Jadi orang tua makamnya di Bekasi, keluarga makamnya di Karawang. Bagaimana hukumnya memindahkan makam? Mubah. Kedua, boleh ya? Iya, sifatnya mubah. Mubah itu tinggal tergantung. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau kita membeli tanah kuburan di pemakaman elit gitu, Ustaz? Kan sekarang ada pemakaman yang San Diego dan rapi ya. Boleh nggak kita beli? Terus hukumnya gimana, Ustaz? Oke, ya. Ini sifatnya mubah. Kita tinggal di negeri yang sekarang mungkin mayit ini harus punya tempat ya. Maka bahasa saya tadi 2 kali 1. Mayit punya 2 kali 1 ya. Sampai ada yang beli, ada yang sewa, macam-macam. Boleh itu mubah, boleh saja. Ya. Tinggal tergantung niatnya apa. Sekarang kalau dipindahin juga nggak diziarahin, sama juga bohong. Ya, dipindahin juga nggak didoain, sama juga bohong. Berarti nggak pengaruh harusnya, karena orang sudah meninggal ya sudah, tinggal didoakan, dia nggak bakal bangkit lagi. Nah, jangan khayalkan alam barzah kayak alam kita yang bertetangga, mereka tidak. Alam barzah alam yang beda, mereka sudah tinggal di alam yang berbeda dengan kita. Terus kita mendoakan saja. Kalau memang mau, mungkin karena sering ziarah, dikumpulkan supaya gampang ucap salam, ya boleh-boleh aja. Sifatnya mubah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bagaimana hubungan takdir dengan usaha manusia, Ustaz? Ini pertanyaannya sepotong aja. Iya, manusia berusaha, Allah berkehendak, hubungannya kan gitu. Karena Allah nggak merubah satu kaum sebelum tiap orang mau merubah. Ada hukum sebab akibat lah. Jangan ngayal asap itu bisa hilang kalau api nggak dimatikan. Ya, jadi Allah takdirkan kita, tinggal tugas kita untuk bisa berusaha. Kita ditakdirkan lahir di keluarga yang kaya raya. Ya, kita punya keberuntungan, usaha tuh gampang. Karena nggak semua orang gampang berusaha loh. Kita ada keluarga begini, alhamdulillah. Kita terlahir di keluarga yang cerdas, sekolahnya pada Masya Allah semua. Ya kalau kita nggak belajar sama, tetap ada hukum sebab akibat. Karena al-jaza bijin silama, balasan tergantung perbuatan. Masya Allah. Allahu a'lam. Nah, Oke. Ustaz, mengenai masalah riba,
apa sih sebenarnya siasat yang bisa kita lakukan biar bisa lepas? Kayaknya sulit gitu Ustaz. Berbagai macam kondisi selalu dekat dengan riba. Iya. Ya sebenarnya yang membuat kita ini nggak bisa keluar dari riba karena kita nggak yakin sama Allah. Kita sudah terbentuk karakter sejak dulu sampai sekarang ini memang biasa riba dengan bahasa kredit, ya, bahasa macam-macam lah. Intinya sih dikemas riba dengan sekian banyak rupa, makanya 70 cabang riba itu. Nah, ini kitanya yang mungkin memang karena nggak belajar, nggak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan diancam bahwa riba itu adalah kemurkaan Allah, bahkan perang melawan Allah, maka dikatakan la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitan minal mas no akil riba. Orang kalau udah sering makan riba itu kayak orang gila bangun tidur, nggak ada yang tenang jiwanya, dibudakin sama dunia. Sering diingetin kayak gini, jangan berpikir nanti. Ternyata banyak orang yang nggak pakai riba bisa hidup tenang, nyaman. Apalagi kita ini kan orang Indonesia kan 83% Muslim, betul? Harusnya 83% ini nggak kalah sama yang 17%. Ini yang 17% malah ngatur kita. Sayang banget. Andai kita mau kompak, ini orang-orang kafir ini, orang-orang pemakan riba ini, nggak akan pernah bisa menyenggol perekonomian kita. Cuma mau bilang apa, kita nggak yakin. Makanya kitanya harus sering mendengarkan masukan dan ceramah supaya tahu bahwa apapun yang kita lakukan ini kalau memang baik itu adanya di sisi Allah, dan Allah itu baik cuma terima yang baik gitu. Bisa, insya Allah bisa, karena hukum asalnya itu kan memang nggak ada riba. Kata Nabi, riba yang pertama aku mustakan riba jahiliyah, ribanya Abbas. Dulu semua di zaman Nabi riba sudah selesai, nggak ada orang ngayal pakai riba. Sekarang semua sekarang terikat dengan riba. Makanya bismillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk bisa yakin bahwa Allah tuh suka yang halal, suka yang baik. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik. Barakallah. Ya, silakan. Tempat kepotong Ustaz kan tadi. Terakhir. Ya intinya sih kita harus yakin bahwa Allah baik cuma nerima yang baik. Jadi kalau kita pengen yang baik yang ada di sisi Allah, ya lakukan yang baik. Allah katakan Allah perang melawan riba. Jangan sengaja kita makan riba. Orang yang makan riba dibangkitkan tiap hari kayak orang gila bangun tidur, kata la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitan minal mas. Dia nama akil riba karena mereka pemakan riba kayak orang gila bangun tidur. Umur belum seberapa merek obat yang diomongin ruwet. Ya. Makanya kalau sudah tahu kayak begitu, ayo kita bisa bangkit, Pak. Uang kita kok dipegang sama non muslim, ya masa iya ada pohon mangga berbuah mangga, ini riba kan benalu, kok benalu yang dikasih pupuk? Udah, benalu yang disingkirkan, bukan batang yang ditebang. Insya Allah nanti mereka pun akan tahu bahwa orang Islam ini betul-betul nggak membutuhkan riba. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau punya KPR ya sudah terlanjur dengan bank konvensional, terus ya sekarang dialihkan nih ke bank syariah, bagaimana hukumnya Ustaz? Bank syariah itu kan ada legalitas ulama, paling tidak lebih baik ketimbang konvensional, dan saya setuju begitu. Ya, bukan berarti saya mengatakan bank-bank syariah ini 100% sudah bagus di Indonesia, tetap banyak kekurangannya. Cuma ada ulama yang mau bertanggung jawab, paling tidak seperti itu. Karena kan kita cuma menjalani titipan Allah kan. Ya, uang kita, rezeki kita itu kan titipan Allah yang nggak ada yang kebawa mati. Bukan masalah sukses atau gagalnya, betul nggak ngejalaninnya. Makanya kalau memang itu bank syariah, saya lebih setuju. Karena bank-bank konvensional ini menghidupkan mereka. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, mengenai anak ya, anak kan bagian dari rezeki ya. Iya. Saat kita memilihkan sekolah buat anak nih, misalnya dia sudah mau masuk SMA, niat dari orang tua pengen ke pesantren tapi anaknya belum, kayak nggak tahu ya, stigma negatif dari pesantren atau dia nggak paham atau, nah akhirnya dia
tentangan dengan keinginan orang tuanya. Gimana caranya supaya menyadarkan atau membuat anak menjadi mau dengan pilihan, karena orang tua merasa menempatkan anak di pesantren adalah pilihan terbaik masa ini. Apa harus dipaksakan, Ustaz? Sebenarnya sih kalau anak gimana kebiasaannya, harusnya jangan dadakan suruh ke pesantren. Dia bayangin pesantren itu kan kayak gedung solim gitu loh. Jangan, kalau bisa kalau hari libur ajak dia ke pesantren, jelaskan tentang sejarah orang-orang hebat. Kita ini punya pahlawan semuanya anak pesantren. Pejabat-pejabat yang jujur hebat semua anak pesantren. Jelaskan sama dia. Dia nggak tahu karena dia depan gadget, depan handphone, depan teman yang mungkin nggak jelas pemahamannya. Akhirnya terbentuk mindset tentang buruknya pesantren. Masya Allah, sangat disayangkan sekali propaganda orang-orang sekuler, orang-orang ateis, orang-orang yang betul-betul memang nggak suka dengan agama yang betul ini, membuat manusia ini betul-betul buruk sangka dengan yang namanya pesantren. Dan kalau sampai anak itu nggak ngayal masuk pesantren karena kita nggak berhasil menyampaikan kebenaran tentang pesantren itu, sebutkan satu pahlawan di negeri ini yang betul-betul baik, yang bukan lulusan pesantren. Sebut. Masya Allah, peran ulama ketika kemerdekaan tahun 45, tanya sampai mereka tahu, dan mereka harusnya tahu tentang itu gitu loh. Karena agama ini betul-betul penyebab datangnya keberkahan dalam hidup. Nah intinya sih jangan dipaksa lah ikrah fiddin, cuma ya perlu dijelaskan sama mereka bahwa semua ada proses. Jelaskan aja kalau liburan tuh jangan dibawa ke tempat tamasya lolo, ke mall, ke jungle, kemana. Ada ke pesantren, lihat tuh anak-anak yang potensi. Ini pesantren ini Masya Allah, guru dan murid tuh berteman di kelas dan di luar kelas. Gampangnya sampai ilmu kepada mereka tuh sama, ya olahraganya ya semuanya sama. Makanya itu yang mesti dijelaskan sejak dini. Jangan dadakan, kalau dadakan nggak bakal mau, karena kan hukum asalnya mereka suka dunia bukan suka akhirat kan. Nah, mengenai transaksi dan menyimpan uang, kan kalau bank konvensional itu tidak diajukan, Ustaz. Sedangkan transaksi banyak menggunakan bank konvensional. Itu gimana, Ustaz? Ya sebenarnya kalau buat transportasi sih, kalau memang nggak ada solusi bank syariah, ulama nggak menyalahkan. Kayak kita beli mobil motor sama non muslim, karena orang Islam nggak ada yang bikin, ya nggak apa-apa, hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada fasilitas syariah, itu yang dikedepankan. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan masalah kaya atau miskin. Kita cuma dititipin sama Allah, suruh ngelola. Kalau ngelola dengan cara yang haram, yang nitipin pasti marah. Lalu kita cuma dititipin sama Allah, kok ngelola harta dengan cara yang haram, itu nggak diperbolehkan. Ya. Jadi tolong kita punya rasa takut sama Allah. Ya. Kalau bisa cari dulu bank syariah. Kalau nggak ada solusi, cara darurat, darurat tubihul mahdurat, darurat menghalalkan segala cara. Maka kalau sudah gitu boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Nah, taib. Ustaz, kalau mengenai istri yang memenuhi kebutuhan keluarga dan harus sering dinas keluar kota bahkan luar negeri, bagaimana hukumnya istri yang safar tanpa mahram, Ustaz? Suami yang tanggung dosa. Orang kalau sudah ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah, dari pundak mertua pindah ke pundak suami. Sekarang suamimu bukan cuma sekedar pendamping hidupmu, tapi dia orang tua buat kamu, segalanya untuk sama dia. Bahkan sampai dosa istri pun suami yang nanggung. Ya, silakan safar, suami anterin. Kalau enggak, ya kamu harus sukses. Makanya nikah dengan yang sekufu, yang betul-betul memang selevel, supaya kamu nggak kalah timpang gitu loh ya. Allah musta'an. Jadi apapun yang istri lakukan berkaitan dengan pelanggaran syariat, suami yang nanggung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, insya Allah. ya. Dosa yang kita lakukan karena kita tidak tahu, Ustaz, apakah itu tetap tercatat oleh malaikat? Iya. Gugur hukum dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sembuh. Jadi kalau memang dia nggak tahu, Allah Ghafurur Rahim. Semoga Allah ampunkan insyaallah. Allah musta'an.
Jazakallah khairan Ustaz. Oh ya, insya Allah. Insyaallah itu terakhir mohon doanya buat teman-teman sahabat saya Ustaz. Ya, semoga Allah berikan keberkahan buat pemirsa dimanapun berada, wabil khusus Majelis Ta'lim Sahabat Wijaya ini akan dijadikan betul-betul masyarakat yang kompak, bangsa yang betul-betul mengerti bahwa keberkahan banyak Allah berikan di negeri ini, insyaallah ya. Jaga ukhuwah di antara kita, dan saya berdoa buat diri saya dan jamaah sekalian, usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man haimin wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajj. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidayna wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah wa umur biladil muslimina amah fi ayyi makanin. Allahumma ij'al ukuwatan quwwah thayyibah di Majelis Ta'lim Sahabat Wijaya hadza ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.